المرسلين والجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 262. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Hadis ke-29. Mengutamakan kepentingan orang banyak, termasuk akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'zil muslimin, rawahu Muslimun. Artinya, telah diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seseorang laki-laki yang bersenang-senang di dalam surga. Jadi Nabi ini diperlihatkan kepada sini ada seorang laki-laki, dia masuk surga, tentunya dalam surga itu hal keadaan senang, bersenang-senang. Kenapa? Amalannya sepele aja amalannya, karena dibalas oleh Allah Ta'ala dari perbuatan atau amal soleh, memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan yang mengganggu jalan orang Islam. Jadi ini kisahnya waktu di dunia, melihat batang kayu tumbang, ditiup angin kah atau jabuk kah sudah rabah, lalu menghalangi jalan orang lalu lalang ngalih. Lalu ada hatinya itu tergerak hendak menyingkirkan itu pohon, niatnya supaya orang Islam nyaman lalu lalang. Itu kan ada gerakan iman berarti itu, ada iman di hati itu. Lalu diekspresikannya nang imannya itu dengan cara beramal saleh. Di antaranya apa?
memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan. Gara-gara itu aja Tuhan membalas kebaikannya itu dengan dimasukkannya ke dalam surga hamba itu. Tentunya setelah menunaikan kewajiban lawan Tuhan. Ayah sembahyang juga tuh orangnya, Islam juga tuh orangnya. Jadi kita melihat sesuatu yang mengganggu di jalan, maka kalau kita punya iman, pasti kita merasa asa kada nyaman mun dilihat-akan. Lalu tergeraklah hati hendak menyingkirkan, entah itu kulit durian, musim durian nih kan, bahaya terjejak orang. Melihat kulit durian di tengah jalan diambilnya, misalnya, soalnya ditimbainya, tapi salah menimbai, salah pulang menimbai misalnya ke halaman orang, terjejak orang, maksudnya diandak di tempat sampah, diamankan di tempat nang orang kada pacangan terjejak, disingkirkan. Atau pako picik kah, atau kulit pisang bahaya juga, pina terdingsir orang. Nah, termasuklah polisi tidur itu sebenarnya menghalang, mengganggu orang lalu lalang, terutama sepeda motor. Jadi bagusnya di gang-gang, di tempat-tempat kita nang kita biasanya mengadakin itu supaya orang kada laju lah. Cukup ditulisi aja kan, kira-kira ditulisi, tolong jangan laju-laju di daerah sini banyak kekanakan. Amun kita maulah polisi tidur, apalagi sekilan ngena kendaraan sokopi orang itu santuk pian. Kendaraan sokopi itu santuk. Karena mesinnya musiah, karena anunya kah bocor misalnya, olinya misalnya dah. Atau membawa bini yang hendak beranak, cukup yang lewat situ kendaraan. Itu sebenarnya bukannya menyamani orang berjalan, malah mengganggu orang berjalan. Artinya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Walaupun niatnya tadi hendak mengantisipasi supaya orang jangan laju-laju, tapi mudaratnya lebih besar lagi. Kendaraan sokopi orang santuk situ, orang malam misalnya, apalagi kada berlampu, berjalan tersipak, terjerungkup, ada juga misalnya mobil, bisa gitu juga mobil, sepeda tinjak sama aja juga. Jadi sebagusnya kada usah gen pakai nang polisi tidur nih toh, polisi aja di pinggir jalan jangan laju-laju tak kayak tah. Karena itu kayaknya termasuk mengganggu orang berjalan. Apalagi orang nang kada asli kampung situ. Amun orang asli kampung situ kan hafal aja dah. Oh, situ ada polisi tidur. Tapi lah mun orang nah hanyar masuk ke gang situ bisa terjungkang atau terabah. Nah kayak itu. Artinya tuh sekecil apapun yang kita gawe daripada amal saleh, niatnya untuk kemaslahatan orang Islam itu dibalas Tuhan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebiji sesawi, seperti biji sesawi yang kita gawe daripada amal kebaikan, itu akan dibalas Tuhan, karena Tuhan itu maha adil. Ada juga kalau dalam hadis yang lain, jangan juga menyepele akan menganggap remeh dosa walaupun dianggap kecil, kejahatan walaupun dianggap kecil, jangan dianggap remeh juga. Contohnya ada di dalam hadis itu kan apa, mengambil upah angkot kayu, sekalinya santai-santai makan kesulitan gigi, mengambil di kayu itu gasan menguit gigi, mengambil kayu orang gasan menguit gigi, lalu kada minta halal, kada minta ridho, lalu masuk neraka. Nah sepele itu teh. Ada juga bebinian gara-gara mengurung kucing dikurungnya
sehingga kucing itu kelaparan, sehingga dia mencakar-cakar lantai, dibalas Tuhan dengan masuk neraka. Ada juga amal saleh di zaman Bani Israel, seorang penzina kan, dia ini gawinya penzina, tapi ada kebaikannya, kenapa? Melihat anjing kehausan, lalu dia pacul sepatu botnya, lalu dia ambil air di sumur, kemudian dia minumkan ke anjing tersebut, maka Tuhan membalasnya dengan diampuni seluruh dosa-dosanya. Diampuni Tuhan dosa-dosanya nang berzina tadi masukkan ke dalam surga. Jadi sekecil apapun amal soleh jangan dianggap remeh, hendaknya kita amalkan. Dan sekecil apapun dosa jangan dianggap remeh. Kalau di situ terkandung besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita jauhi. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala orang yang membuat kerja-kerja sosial. Nah, kada tahulah ulun hukumnya lah. Biasanya ada di daerah Banjarmasin bang, banyak itu lah. Bila pengantinan ditutupnya jalan, padahal jalan umum, bukan jalan inya. Amun inya tuh jalan inya, wah berhaknya menutup. Tapi kan itu milik jalan banyak orang lah, jalan umum. Ditutup jalan biasanya. Bila pengantin lain misalnya inilah, misalnya pengajian ke orang labeh, pengajian atau misalnya masjid misalnya hibak sampai ke jalan lalu ditutup, kadang-kadang jadi masalah. Ini pengantinan itu ditutup jalan biasanya leh, ngalih orang lalu untuk menutup lalu leh, kada menghalangi lagi menutup. Nah, kada tahu loh hukumnya itu. Apakah boleh kah, apakah kada boleh kah lah. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala orang yang membuat kerja-kerja sosial. Artinya untuk kepentingan orang banyak nih, bila sosial nih. Setelah melaksanakan kewajiban terhadap Allah Ta'ala, pang leh. Artinya orangnya sembahyang dia pang. Amunnya sosial aja, tapi sembahyang gak ada, kewajiban lawan Tuhan gak ada ditunaikan, masuk neraka juga. Bayangkan kenikmatan yang didapatkan oleh laki-laki ini hanya dengan memotong sebatang pohon kayu yang menghalang di jalan, maksudnya disingkirkannya, tiba-tiba dia telah dibalas dengan ganjaran yang besar ini, yaitu surga tadi. Maka dari sini kita dapat paham bahwa ibadah itu ada yang dilakukan di masjid. Ini kita misalnya di masjid beribadah ya, ada dalam bentuk zikir, ada juga orang berzikir ibadah ya. Bacaan Quran, baca Quran ibadah juga, haji, umrah dan lain-lain. Dan ada dalam bentuk kerja sosial. Itu ibadah juga kalau diniatkannya untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW, atau dalam bentuk keduniaan. Pada zahirnya bentuk keduniaan bang, namun nilai pahalanya di sisi Allah adalah sangat besar sekali itu kalau diniatkan untuk agama atau untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Banyak aja nih kerja-kerja sosial kayak gotong royong ya lah. Atau misalnya nang jadi dokter ya Allah, niatnya menolongi orang, atau jadi pejabat ya Allah, itu tanda tangannya yaitu berdampak besar kepada suatu daerah atau negeri, tanda tangan aja. Bila ini tanda tangan untuk membangun tempat-tempat maksiat, nah jadi tempat maksiat dosanya besar. Bila ini tanda tangannya untuk kebaikan, dampaknya besar juga. Nah, wallahu alam bisawab. Sebuting hadiskin lah, kitab sebutingnya belang. Halaman 43 paling bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Nomor 20 nabi yang wajib kita percayai, kita kenal dan kita cintai, yaitu naran sirin Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah keturunan Akhtub bin Al-Ajuz. Beliau diutus oleh Allah untuk meneruskan ajaran Nabi Ilyas. Jadi sidin ini Nabi Ilyas ini khalifah atau pengganti Nabi Ilyas. Kisahnya Nabi Ilyas ini biarlah sampai ini masih hidup. Ya, ada 4 nabi yang belum meninggal dunia sampai saat ini. Pertama Nabi Khidir alaihissalam, itu masih hidup jar sampai ini. Kemudian yang kedua Nabi Isa, itu masih hidup juga, jadi diangkat ke langit. Kira di akhir zaman turun ke bumi membunuh Dajjal. Ada ngarannya Nabi Idris. Nabi Idris masih hidup juga. Nah, yang keempat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini diangkat ke langit kah, nggak ada salah. Belum meninggal lagi. Nah, lalu Khalifah Sidin Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa mengajarkan kitab Taurat yang kitab Nabi Musa nih, dan kitab Zabur, kitab Nabi Daud kepada Bani Israel. Nabi Ilyasa wafat, artinya singkat aja kisah Sidin nih, walaupun di kitab kisah Sulambia itu panjang bang, setelah sini diringkasnya. Nabi Ilyasa wafat dan dikuburkan di Palestina. Jadi di Palestina itu banyak di situ kuburan para nabi, yaitu terutama nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Makanya kan di Palestina itu alladzi barakna haulahu, yang kami beri berkah di sekelilingnya, di sekitarnya. Tanahnya subur sehingga hendak direbut oleh orang-orang Yahudi Israel. Jadi Palestina itu termasuk yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ujar habar bebinian di Palestina itu kadida wakabinya. Jadi memproduksi terus, makanya sampai ini kada bahabisan kekanakan dibom mati banyak kekanakan, ada pulang kekanakan kada nang bakabinya, karena wuhan ibu-ibu di Palestina itu berlomba-lomba memproduksi anak yang mana anak mereka diniatkan supaya mati syahid, karena mati syahid ini adalah itu kalau memberi syafaat mungkin salah sampai 40 ke 70 orang lah. Bila kita nih mati syahid itu kan macam-macam ya Allah anunya nih, sebabnya ada mati hal keadaan menuntut ilmu, ada mati hal keadaan melahirkan, mati keadaan nipas, mati membela tanah air, mati membela agama, mati membela Masjidil Aqsa. Itu mati syahid, membela agama Allah ya Allah, membela syiar Allah. Nah, jadi ibu-ibu yang di Palestina itu kan ada nama kabinya ya. Jadi banyak pulang mati dibunuh Israel, produksi pulang. Karena mereka itu bangga dengan mati anak mereka itu membela tanah air, mati anak mereka itu mati syahid. Namun kita kan mati anak bisa sedih loh, kalau bebinian situ malah bangga senangnya kalau anaknya itu mati syahid. Karena orang yang mati syahid ini bisa memberi syafaat bang, ibaratnya kayak Nabi juga memberi syafaat terutama kepada keluarganya supaya masuk surga. Namun kita di sini ya Allah banyak bakabi kalau bebinian nih. Nah, jadi bakabi itu tergantung niatnya pulang. Namun niatnya memutus keturunan haram hukumnya. Karena Nabi itu berbangga-bangga dengan banyak umat.
Tapi kalau niatnya membatasi, menjarangi keturunan, ada bapak. Niat bakabi menjarangi aja, ada bapak. Tapi kalau niat memutuskan keturunan itu haram jarang. Terus bisa juga takang nah, sedang mau dibuka. Ada kalau mana rusak karena mentakang nah, takang nah kalau dibuka nah apa deh. Halaman Bapak ulang 44 leh. Nomor 21. Nabi yang kita wajib percaya dan kita cintai, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta adalah orang yang saleh dan taat beribadah sebelum diutus Allah menjadi seorang rasul. Jadi walaupun belum menjadi rasul, Sirin adalah orang yang saleh taat beribadah. Beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya di Ninawa, ngaran daerah lah, sebuah kampung di negeri Mosul. Beliau bertugas menyampaikan dakwah kepada kaumnya agar kaumnya beriman kepada Allah. Akan tetapi seruan Nabi Yunus hanya diikuti oleh 2 orang, yaitu Robil dan Tanuh. Doikong yang iman leh. Aneh. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Artinya setelah didakwahi kada masih, lalu sidin tinggalkan. Lalu pergi dengan menumpang kapal. Setelah sampai di laut, angin bertiup kencang. Kapal tersebut apa tuh? Syarat lah. Apa maksudnya syarat ya? Hibak kah? Syarat itu hibak leh. Penuh. Oh, syarat muatan penuh dan kelebihan muatan, ya bejor. Hibak. Dan mereka melakukan diundi siapa yang jatuh kayak baharisan tenah. Siapa dikuncang, siapa nang jatuh nang kertasnya. Di antara mereka namanya, maka orang itu yang harus dilempar ke laut. Menurut riwayat itu kapalnya ini kada mau berjalan. Mungkin saking hibaknya kah atau apa. Jadi ada ditakoni di antara nisa ada orang pintar yang anggaplah ahli nujum. Artinya harus ada nang jadi tumbal seikong harus dibuang ke laut. Lalu diundi nama-namanya. Maka nama itu jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus nama Nabi Yunus jatuh. Dan akhirnya beliau dilempar ke laut yang kemudian ditelan oleh ikan nun namanya selama 40 hari, tentunya 40 malam juga. Itu kada salah jar, itu ibarat sebagai hukuman bagi sidin karena sidin meninggalkan kaum sidin. Seharusnya berdakwah aja terus gitu nah. Tapi didakwahi ya kada mampan juga bang sebenarnya. Nah, jadi sini ini ditekan ditelan oleh ikan nun, termasuk ya ikan nun ini ikan termasuk binatang yang masuk surga jalan. Ikan nun nih. Setelah Nabi Yunus selamat, beliau kembali ke kampung Ninawa deh. Jadi kan kisahnya Nabi Nuh dalam perut ikan itu kan hidup sini. Cuman gelap aja gitu. Dalam kegelapan lalu sini ini kan membaca nang tasbih Nabi Yunus deh. Nang ada Allah nang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, jadi itu tasbih kan biasanya kita baca pada malam nisfu Sya'ban kelak. Dan bagus juga tasbih nang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu diamalkan oleh perempuan yang hamil supaya nanti dia melahirkan dengan mudah. Karena mulai kayak mengambil tafaul dengan kejadian Nabi Yunus.
Nabi Yunus kan dalam perut ikan oleh sidin selama 40 hari 40 malam. Lalu sidin merasa kesulitannya dalam perut ikan itu, lalu sidin mengamalkan membaca tasbih itu. Lalu berkat membaca tasbih itu, lalu Tuhan mengeluarkan sidin daripada perut ikan dengan mudahnya. Nah, jadi betapa Allah kasih itu jar. Perempuan yang hamil itu banyak-banyak membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, supaya bayinya lahir dengan mudah dan selamat. Ibaratnya itu termasuk pelongsor beranak bagi orang yang hamil. Karena kegampanganlah orang beranak itu betul, la yamutu fiha wa la yahya, di antara hidup dan mati. Ujar Nabi pernah berkata kepada anak sidin Fatimah, wahai Fatimah, wanita yang hamil itu, yang mengandung itu kan uyuh tuh, tapi Tuhan dengan kasih sayangnya Tuhan membalas jerih payah itu perempuan yang hamil itu. Malaikat setiap hari memohonkan ampun bagi dosa-dosanya. Jadi selama hamil 9 bulan 9 hari itu dosanya diampuni karena malaikat mendoakan terus. Dan Allah Ta'ala menulis setiap harinya 1000 pahala kebaikan bagi orang yang hamil setiap hari dapat 1000 pahala kebaikan, dan dihapus 1000 kejahatan, maksudnya dosa. 1000 dosa dihapus setiap harinya. Nah, hari-hari dapat keampunan, hari-hari dapat dosa perempuan yang hamil itu. Dan bila inya melahirkan Fatimah ya Nabi, maka keluar juga dosa-dosanya dari dirinya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hanya melahirkan anak maka si ibu itu habis dosanya keluar juga. Kada berdosa sama sekali seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, seandainya dia meninggal, wahai Fatimah, meninggal hal keadaan melahirkan, meninggal keadaan nipas, maka dia itu adalah seperti diberi pahala berjuang fisabilillah, artinya mati syahid mati syahid. Kemudian pulang ujar Rasulullah, Allah beri pahala kepadanya nang inya melahirkan itu seperti pahala 1000 orang melaksanakan ibadah haji dan 1000 pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah. Jadi bila sekali beranak itu kayak dapat pahala 1000 kali berhaji, 1000 kali berumrah, pahalanya sama. Dan semakin banyak acak beranak, banyak mengoleksi pahala haji dan umrah. Nah, kemudian tambahan lagi, bila inya melahirkan 1000 malaikat memohonkan ampun pulang kepadanya sampai hari kiamat. Kada gampangan, amunnya banyak melahirkan, banyak juga malaikat mendoakan sampai hari kiamat. Itulah keistimewaan bebinian daripada umat Nabi Muhammad nih. Bila beranak itu pahalanya gonolnya. Makanya kan uyuhnya tuh dibalas Tuhan sampai kayak itu. Nah, jadi bebinian tuh bagus. Kenapa? Amalannya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, supaya dimudahkan. Dimudahkan tuh belum kada pasti kada sakit ya, cuman ya dimudahkan Tuhan. Setelah Nabi Yunus selamat, beliau kembali ke kampung Ninawa dan mendapati kaumnya yang sudah beriman. Nabi Yunus dikenal di dalam Al-Quran dengan sebutan Zannun, orang yang mempunyai ikan nun. Nun itu kan ya naran ikan orang yang ditelan oleh ikan, atau sahibul hud, orang yang punya ikan, hud itu ikan. Ya, artinya orang yang ditelan oleh ikan, cuman ikannya kada memati kada akan Nabi Yunus. Ternyata sambat Nabi Nuh kalau sambat Nabi Nuh, kalau ini kadang-kadang salah sambat, Nabi Yunus bukan Nabi Nuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita bertahlil sedikitlah untuk almarhum guru Hatim.
Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha